Terkait dengan saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Rohingya, Suriah, Palestina dan negara muslim lainnya, bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu yang sangat ingin berkontribusi? Apakah hanya dengan cara berdoa saja? Dan apakah ada hadis atau riwayat yang menerangkan bahwasanya pada akhir zaman umat Islam akan tertindas? Apakah mungkin Islam akan berjaya seperti zaman kekhalifahan dulu? Jazakumullah khairan. Baik, tentu saja teman-teman sekalian, untuk berjihad secara fisik, ulama sudah sepakat harus dengan izin wali amr. Wali amr kita adalah pemerintah Indonesia, gitu kan? Nggak boleh kita keluar sekarang dari pemerintah. Pemerintah bilang ikut berperang. Enggak. Waktu Belanda datang ke sini perangi, gitu. Jepang datang perang, lawan, seluruh penduduk Indonesia harus bergerak. Wali amr, kita nggak bisa kita sekarang ke Palestina, kita ke Syria, lalu kemudian tanpa izin pemerintah, nggak boleh teman-teman. Kita harus ikuti peraturan agama kita ada. Nabi, setiap sahabat kalau Nabi bilang jihad, datanglah mereka, karena Nabi pemimpin pada saat itu, datang mereka. Yang Nabi bilang kamu nggak bisa ikut, nggak ikut dia. Seperti misalnya umur belum cukup, gitu kan? Nabi ada yang datang karena mau ikut, ternyata ibunya ayahnya masih ada. Kata Nabi, kedua orang tua masih hidup, ya berbakti sama mereka, jangan ikut di sini. Disuruh bakti. Ada Nabi SAW pilih-pilih. Nah itu harus dipatuh, itu pemerintah, gitu kan? Baik, apa yang kita lakukan teman-teman? Jangan anggap remeh doa ya. Kunut nazilah kayak tadi kita lakukan. Doa itu luar biasa, senjata orang mukmin. Kalau semua kita lakukan doa ini teman-teman sekalian, kita walaupun tidak ke sana Allah turunkan kekuatannya. Bukan mustahil, gitu kan? Bukan mustahil. Dan kita harus bersangka baik dengan Allah. Apa yang terjadi di wilayah-wilayah ini? Pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan masalah di satu lokasi sehingga umat Islam tertindas kecuali dalam hadis dikatakan banyaknya kesalahan yang mereka lakukan. Gitu kan? Kalau mereka merajalela kesalahan di sisi mereka kayak di Syria, kehidupan sangat bebas. Sebelum terjadi ini, luar biasa kehidupan mereka. Yang tarik perut ke sana sini, yang ini, yang itu, yang bebas sekali. Sampai terkenal negeri Syam, kalau Syria itu kayak tempat orang pergi bermaksiat. Kuasa Allah SWT terjadi ini. Sekarang ada kesadaran dari kaum muslimin. Dengan kejadian ini akhirnya mereka jadi dekat dengan agama mereka. Gitu kan? Teman-teman di Palestina, saya waktu bimbing umroh saya ke sana, saya melihat kalau tidak terjadi penjajahan ini, saya nggak tahu bagaimana keadaannya muslimin di sana. Dalam kondisi dijajah sekarang saja, masih ada yang perempuan-perempuan yang hijabnya terbuka, di sana sini musik, yang hadir di masjid ya sebagian tidak terlalu besar, gitu kan? Dalam kondisi ada penjajah ya. Jadi kalau penjajahan tidak ada bagaimana? Bagaimana jauhnya mereka dari agama? Kehidupan yang saya lihat arahnya kepada bebas. Kita kalau lihat pakaian-pakaian mereka di pinggir jalan depan hotel pada saat mau ke masjid, itu pakaiannya sama saja tabarruj sebenarnya. Pakai jilbab iya, tapi sama saja gitu. Walaupun alhamdulillah kita menjaga pandangan mata, tapi umumnya orang kena ramai sekali kelihatan ini orang-orang seperti ini. Jarang sekali saya lihat ada orang di sana dekat masjid ya yang berjenggot misalnya. Sampai saya keliling berapa kali, 2 kali saya ke sana. Bolak-balik terakhir ada satu orang bawa mobil. Terus saya salaman sama dia, "Akhi, saya berapa hari sini nggak ada yang saya lihat orang berjenggot seperti antum nih, gitu. Seperti anda nih." Dia bilang ada tapi agak jauh. Umumnya orang-orang di sini nih ya bebas begitu saja. Ini kalau tidak ada penjajahan, Allahu a'lam. Gitu. Kita waktu lagi antri mau masuk, diserobot dengan orang-orang ini. Padahal ini masuk orang antri setengah mati, jemaah saya capek, diserobot-serobotin sama orang-orang itu. Orang-orang Palestina, serobot-serobotin. Seakan-akan ini negara kami mau masuk. Ini gimana kalau tidak ada penjajahan di situ yang menata di depan? Jadi banyak hal-hal yang saya hikmahnya ya, hikmah terjadi gitu. Kemudian yang terjadi di Yaman. Di Yaman selama ini orang-orang Yaman menganggap nggak masalah. Kayak kita di Indonesia mulai ada tersebar isu begitu. Syiah itu sama Sunni sama saja, madhab. Begitu kemarin itu di Yaman tuh. Sampai akhirnya Houthi itu, orang-orang Syiah itu, sampai mereka bergabung sama militer, mereka dipersenjatai, akhirnya mereka membantai kaum muslimin. Dan fatal sekali, fatal, luar biasa jahatnya. Orang-orang Syiah ini luar biasa jahatnya, luar biasa. Saya lihat cuplikan terakhir itu ada imam masjid ahli sunnah didatangkan, dibelah dadanya, ditarik jantungnya. Cuplikan. Sampai orang yang ceramah itu nangis-nangis, yang orang Saudi ceramah itu, cuplikan. Sampai dia agak diburangkan. Ini sudah bukan manusia. Gitu kan? Orang jihad yang sebenarnya, kalau musuh orang kafir pun nggak boleh kalau sudah menyerah, gitu kan? Nggak boleh disiksa, nggak ada mutilasi dalam Islam. Itu orang kafir. Bagaimana Muslim? Luar biasa, dibelah dadanya, diiris, orang itu masih hidup. Kemudian dirobek, kemudian diambil jantungnya, mati tiba-tiba orang. Imam masjid, hafal Quran 30 juz. Ini biadab sekali, luar biasa. Kenapa ini? Gara-gara membela sahabat Nabi? Luar biasa. Ini gara-gara mencaci maki sahabat Nabi.
Jadi saya melihat karena mereka dulu terlalu menganggap remeh, nggak apa-apa, kemungkaran dibiarkan. Nah, terjadilah di Myanmar selama ini. Dulu ada dua wilayah, dua kekuasaan di situ. Ada kerajaan memang di situ. Ada kerajaan Islam dulu dan ada kerajaan pemerintahan Budi, orang Buddha. Ini saya lupa tahun 60-an atau tahun berapa gitu sempat direbut. Atau tahun 80-an kalau nggak salah sempat direbut ke kerajaan Islam ini, runtuh. Kemudian umat Islam tidak menyusun kekuatan. Tidak menyusun kekuatan. Baru makin merajalela lah. Kekuatan-kekuatan orang-orang Buddha ini kemudian menghancurkan muslimin, membakar sampai sekarang karena mereka takut jangan sampai pemerintahan Islam berdiri lagi. Tujuannya itu secara histori begitu sebenarnya. Jadi ada sebabnya kenapa mereka bantai-bantai, kenapa mereka membuat traumatis seperti sekarang. Itu karena memang mereka pikir ini adalah ini kalau berdiri lagi kerajaan Islam berbahaya. Padahal selama ini Islam tidak pernah ganggu mereka ya. Tidak pernah, subhanallah, pemerintah Islam mengganggu orang non-muslim, tidak pernah. Termasuk di Indonesia sendiri, tidak ada orang Islam mengganggu orang non-muslim, kan? Silakan menjadi kaya, berusaha, tidak ada orang Islam, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau mereka jadi pemimpin ini masalah berat. Jadi saya melihat secara internal ada masalah, pelanggaran-pelanggaran dari orang-orang ini terhadap agama sehingga Allah datangkan untuk mereka sadar. Sampai saya bilang sama orang Palestina, terakhir saya ke sana saya bicara sama mereka, akhi, coba saya mau tanya satu hal, apa yang antum ambil pelajaran dari penjajahan ini? Baru kemarin, mungkin baru berapa bulan lalu. Saya penasaran, saya bilang juga sama imam masjidnya, kebetulan saya kenal sama beliau. Syekh Yusuf namanya. Saya salam sama Syekh, ibrah apa? Pelajaran apa yang antum ambil dari sini? Ana ini orang luar, ana melihat ada sebuah pesan dari Allah nih. Ana bilang kita jalan dari hotel ke sini, perempuan bertabarruj, pakaiannya ketat, jilbabnya asal jadi, laki-lakinya juga begitu, di sana sini musik. Jadi kehidupan yang seperti ana bilang tidak ada bedanya sama negara-negara Arab yang memang bebas. Padahal antum lagi dijajah loh ini, mempertahankan wilayah Masjid Aqsa. Apa yang diambil Syekh? Apa yang diambil pelajarannya? Kalau sekarang kira-kira Syekh, saya bilang begitu. Kalau sekarang misalnya kaum muslimin di sini tidak ambil pelajaran dan mereka lebih bertakwa sama Allah dengan penjajahan, kira-kira kalau Israel sudah keluar, apa yang terjadi dengan mereka? Ada perubahan? Kata Syekhnya, benar. Ya Khalid, benar. Kita mengeluhkan kepada Allah. Dan saya yakin kalau seperti yang Anda bilang tadi, yang Anda bilang ya, dia bilang sama saya, kalau yang Anda bilang itu betul, maka Allah akan berikan kita pemimpin. Kalau betul-betul masyarakat sadari, mereka kembali ke agamanya, Allah akan datangkan kekuatan yang mengalahkan Israel. Tapi sampai sekarang seperti itu. Itu satu sisi, secara internal ya. Jadi ada pemicu penyebab. Allah tidak akan membinasakan satu kaum kalau tidak ada sebabnya. Secara agama, kacamata agama, Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman memilih para syuhada. Memilih para syuhada. Mungkin kita lihat orang ini dipotong kepalanya, ini dibelah dadahnya, yang ini dibakar. Memang mengerikan bagi kita yang masih hidup. Tapi jangan lupa satu hal ya, orang kalau sudah mati teman-teman, yang dia lihat malaikat maut cabut ruhnya. Nggak ada lagi dia rasa itu dadanya dibelah, lehernya dipotong, apalah, dibakar pun nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Dia cuma lihat malaikat maut cabut ruhnya, selesai. Jadi nggak ada urusannya sebenarnya. Jangan kita terpengaruh karena tidak punya ilmu, kita anggap itu penyiksaan buat mereka jadi enggak. Kita harus sangka baik dengan Allah. Kalau saya melihat Allah memilih para syuhada. Toh dia juga akan mati pada saat itu. Tentu kita harus membela ya. Tapi saya bahasakan kita lihat secara kacamata agama yang luas dengan ilmu syar'i yang benar. Kalau Allah sedang menginginkan kebaikan buat mereka. Sampai kata para ulama, kalau kamu masuk ke kancah peperangan, tidak usah mengkhayal mati. Karena yang mati syahid, yang dibunuh sama musuh hanya orang yang paling ikhlas, menginginkan syahadah baru mati. Dan selalu dalam sepanjang sejarah histori jihad dari zaman Nabi SAW sampai hari ini teman-teman sekalian, selalu yang mati syahid lebih sedikit. Yang kembali pulang keluarganya lebih banyak. Dan memang Allah SWT memilih mereka, gitu kan? Memilih mereka itu kesempatan ini semuanya. Jadi insya Allah juga mereka akan lebih baik agamanya. Saya yakin kalau mereka kembali ke agama Allah, lebih dekatkan diri kepada Allah dalam kejadian seperti ini, Allah pasti akan berikan mereka kemenangan. Allahu a'lam. Tentu apa yang kita lakukan ya kita berdoa kepada Allah SWT. Kita membantu apa saja. Kayak sekarang banyak alhamdulillah teman-teman di Indonesia ini yang sudah mulai kumpulin baju, mulai kumpulin uang ya. Mereka punya link untuk ke sana, mungkin melalui negara Filipina atau negara yang lain, itu kita bantu. Kita bantu, bukan mustahil. Saya melihat ada satu Syekh Hasan namanya, ya, Dr. Hasan, beliau dari kalau tidak salah dari Bahrain. Kebetulan kemarin waktu ada undangan dari Raja Bahrain, dai-dai diundang sedunia. Dengan hikmah Allah, saya tidak tahu kenapa dari Indonesia saya dapat undangan gitu. Jadi mewakili pada saat itu, termasuk Dr. Hasan ini datang.
Jadi setiap negara satu orang saja. Kebetulan saja, ini kebetulan, bukan karena sayanya. Kebetulan mungkin teman-teman di sana panitia orang Indonesia sebutin nama yang kebetulan memang mau minta. Saya juga diminta ceramah. Saya ketemu sama dia dan saya tertarik dengan cuplikan apa yang dilakukan Dr. Hasan ini. Beliau datang sendiri ke Thailand. Nah, Thailand sama Myanmar bersebelahan. Dan Thailand ini mendukung perilaku Myanmar karena sama agamanya, gitu kan. Dan itu muslimin dari Myanmar ini, dari Rohingya ini diambil, ditaruh di penjara, Dr. Hasan datangin. Dia bayar, berapapun dia bayar. Yang penting diizinkan datang. Dia datang dan ada cuplikannya di YouTube, tapi dalam bahasa Arab. Judulnya itu kurang lebih terjemahannya penjualan manusia di abad sekarang. Gitu. Jadi akhirnya dia datang terus dia memberikan salam, itu pun tidak boleh ketemu sama muslimin. Muslimin di lantai 2 di penjara. Dia berikan salam, assalamualaikum, baru mereka jawab, lalu dia mendoakan mereka. Lalu mulailah dia sampaikan, dia bilang, hai muslimin, alangkah baiknya kalau kalian bisa menebus kaum muslimin ini. Jadi orang-orang Myanmar itu dijual $1.000 satu orang. Jadi kalau ada yang punya harta, ini pembebasan tawanan perang lah istilahnya. Itu pahalanya besar. Termasuk bisa menggunakan zakat mal. Pembebasan budak kan? Nah itu bisa dilakukan. Nah itu jadi di Filipina itu orang datang siapa saja punya kelebihan uang. Maaf, di Thailand Dr. Hasan punya cuplikan di YouTube panjang lebar diceritain dan saya lihat, maka beliau buka link itu. Kalau orang mau bisa menebus melalui pihak pemerintah Thailand, kemudian mengambil orang-orang Myanmar ini, gitu kan. Tapi Allah alam ini, kalaupun diambil, apakah memang bisa masuk ke negara kita, ini juga butuh bahasan sendiri. Semoga saja memang pemerintah kita bisa mengizinkan itu ya. Tapi seperti Turki itu sangat membuka diri, itu sangat positif, gitu kan, menerima saudara-saudara kita di sana. Dan insya Allah kita bersangka baik sama Allah dan tetap kita menghidupkan semangat kita untuk mendoakan. Satu waktu memang dibutuhkan membela, insya Allah kita siap untuk itu. Kan?